Dan ayah aktor Amarzoni mengajukan rehabilitasi ke penyidik agar Amarzoni segera pulih dari kecanduan narkoba. Keluarga Amarzoni telah menyerahkan berkas pengajuan rehabilitasi dan tidak bisa menjenguk sang kakak yang berada di dalam tahanan. Keputusan apakah Amarzoni direhabilitasi atau tidak akan dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 setelah penyidik berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan untuk proses asesmen. Nah, sementara itu kami lanjutkan Kompas Pagi. Saudara, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi terkait ledakan di Dusun Pulau Sari, Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Penyidik Polres Batu telah memeriksa 7 saksi terkait ledakan di Dusun Pulau Sari, Kabupaten Malang. Dari keterangan saksi, korban meninggal dunia bernama Hasan, diketahui kerap membuat petasan di momen jelang Ramadan. Dalam olah tempat kejadian perkara, polisi juga menemukan catatan cara membuat petasan serta paket pembelian bubuk bahan baku petasan. Setiap tahunnya dibuat petasan itu untuk digunakan pada saat ya menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Ramadan ini. Sabtu malam, ledakan terjadi di Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Total ada 4 korban akibat ledakan ini. 1 orang bernama Ahmad Hasan Rifai meninggal dunia, sementara 3 lainnya mengalami luka. Korban meninggal diketahui kerap membuat petasan jelang bulan Ramadan. Saudara, warga terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang meninggalkan posko pengungsian pada Minggu kemarin. Para pengungsi ini akan tinggal di kontrakan sementara selama 3 bulan ke depan. Para pengungsi mulai mengemas barang-barang pribadinya di posko pengungsian untuk pindah ke kontrakan sementara. Salah satu warga terdampak, Rizal, mengatakan warga mendapat bantuan dana dari pemerintah untuk mengontrak selama 3 bulan. Rizal berharap korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang segera mendapatkan tempat tinggal permanen dan ganti rugi terkait pihak yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Untuk sementara dipindah barang-barang dipindah ke kontrakan gitu ya. Untuk sementara dari pemerintah cuma dikasih cuma 3 bulan gitu untuk sementara. Untuk yang barang-barang ini untuk sementara semua dipindah ke kontrakan. Orang-orangnya masih di sini, masih hari Minggu sudah pindah dari tempat di sini. Dalam rekonstruksi kasus penganiayaan berat berencana, Mario Dandi terlihat sesekali menangis. Berbeda jika dibanding ekspresi saat ditetapkan sebagai tersangka, di mana Mario terlihat tegar dan menatap ke depan. Ekspresi Mario Dandi Satrio berubah saat menjalani rekonstruksi kasus penganiayaan berat berencana. Di awal penetapan sebagai tersangka, Mario terlihat tegar dan menatap ke depan. Namun saat reka ulang, Mario Dandi tertunduk hingga menangis. Sementara teman Mario, tersangka Shane Lucas, lebih banyak menunduk dan menangis, seperti ketika ditetapkan sebagai tersangka. Psikolog forensik Reza Indragiri Amril menyebut perubahan ekspresi Mario Dandi karena ada perubahan suasana hati karena tidak bisa menghindari proses hukum. Saya bayangkan ada perubahan suasana hati ya. Yang tadi saya katakan awalnya barangkali karena merasa di atas angin jadi relatif gampang bagi dia untuk menatap ke depan, seolah-olah dia siap untuk menghadapi situasi, akan bisa menaklukkan otoritas penegakan hukum, akan bisa lolos dari jerat hukum, tapi kemudian berbalik arah 180 derajat, sekarang tidak lagi merasa di atas angin, tapi sudah jatuh tertimpa tangga, sudah kemudian kena sanksi deras dari warganet yang tidak bisa dielakkan, tampaknya sebentar lagi juga dia akan masuk dalam proses hukum yang juga sama sekali tidak bisa dia hindari. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menyebut akan memeriksa 4 saksi yang diduga mengetahui rencana Mario menganiaya David. Kami perlu sampaikan juga bahwa ada 4 saksi lagi yang belum kita periksa dalam rangka memperkuat. Ini sekali lagi dalam rangka memperkuat unsur daripada perencanaan para tersangka ini yang dalam waktu dekat kita akan periksa. Sebagai contoh, maksud kami di sini bahwa sebelum
terjadinya tindak pidana ini ternyata tersangka MDS ini menghubungi beberapa orang dan memberitahukan akan melakukan tindakan pidana yang terjadi. Sementara itu, kuasa hukum keluarga David mengatakan polisi sudah tepat menerapkan sangkaan penganiayaan berat berencana kepada tersangka Mario. Kalau mulai dari kejadian, mulai dari kesaksian, mulai dari bukti-bukti yang ada dengan rekonstruksi kemarin, bagi kami apa yang sudah disangkakan sesuai pasal itu kepada pelaku itu sudah sesuai dengan analisa yang kuat dilakukan oleh penyidik. Dalam rekonstruksi terdapat 40 adegan yang diperagakan ulang oleh Mario Dandi, Shane Lucas, dan pemeran pengganti AG, serta saksi-saksi. Dalam rekonstruksi, Mario Dandi memperagakan selebrasi gol ala Cristiano Ronaldo usai menganiaya David. Dalam kasus ini, Mario Dandi dan Shane Lucas dijerat dengan pasal penganiayaan berat dan terencana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke informasi kejahatan narkotika. Saudara, keluarga Amarzoni ini mengajukan rehabilitasi ke penyidik Polres Jakarta Selatan. Keluarga menilai Amarzoni adalah korban penyalahgunaan narkoba. Adik dan ayah aktor Amarzoni mengajukan rehabilitasi ke penyidik agar Amarzoni segera pulih dari kecanduan narkoba. Keluarga Amarzoni telah menyerahkan berkas pengajuan rehabilitasi dan tidak bisa menjenguk sang kakak yang berada di dalam tahanan. Keputusan apakah Amarzoni direhabilitasi atau tidak akan dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 setelah penyidik berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan untuk proses asesmen. Aja, dan memang harapan kita sih ya rehab lah, karena kan Bang Amar ini korban gitu loh ya, jadi emang kita lagi nunggu keputusan juga dari polisinya gimana. Oke? Ya kapan gitu aja sih keputusan rehab, Bang? Hari Senin ini ada keputusan sih, ya. Hari Senin ini ada keputusan, ya mudah-mudahan yang terbaik juga hasilnya. Sebelumnya, selebritas Amarzoni sempat menangis saat digiring polisi setelah ia ditetapkan sebagai tersangka karena kedapatan mengonsumsi narkotika jenis sabu. Sejumlah barang bukti ditemukan saat ditangkap tim Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Informasi dari Timur Indonesia, pesawat Trigana Air ditembak kelompok kriminal bersenjata KKB saat lepas landas dari Bandara DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Pesawat itu ditembak sebanyak 9 kali oleh kelompok kriminal bersenjata saat lepas landas dari Bandara Nobgoliat DKI menuju Bandara Sentani pada Sabtu siang. Satu penumpang terluka akibat serpihan pecahan kursi pesawat. Meski ditembaki, pesawat tetap lepas landas dan terbang menuju Bandara Sentani. Tak terima karena motor anaknya dirampas di jalan, seorang pria menabrak begal yang sedang mengendarai motor curiannya. Petugas kepolisian sektor Ciracas kini menangani kasus tersebut. Seorang pelaku begal sepeda motor tak berkutik usai ditangkap oleh ayah dari pemilik motor yang dirampasnya. Sebelumnya, pelaku mengambil motor milik seorang pelajar di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Namun tindakan tersebut kemudian digagalkan sang ayah korban yang akhirnya berhasil mengejar dan menabrak pelaku dari arah belakang. Saat itu pelaku mengendarai motor curiannya di Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku yang terjungkal langsung diamankan oleh warga saat ayah korban meneriaki yang begal. Itu tadi pulang sekolah anak saya, pulang sekolah. Saya tabrak sengaja. Saya kira remnya ngeblong dari belakang. Tak kejar dari sono bawah sono tadi. Pelaku beserta barang bukti kini diserahkan ke Mapolsek Ciracas. Harko Sutiono, Jakarta, Kompas TV. Informasi dari Jakarta, ada ular sanca yang sepanjang 4 meter ditemukan bersarang di sebuah rumah warga di Muara Baru, Penjaringan.
Pemadam kebakaran sektor Muara Baru berupaya menangkap ular dari kolong tangga. Ular sanca sepanjang 4 meter ini ditemukan oleh pemilik rumah saat sedang membongkar lantai. Sebenarnya ada 2 ekor induk ular yang ditemukan, namun 1 diantaranya berhasil kabur.